Assalamualaikum, nama saya Calvin Daniel Runtu dengan NIM C241900096. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai uncertainty in catch and effort data of small and medium scale tuna fisheries in Indonesia, sources, operational cases, and magnitude. Dan latar belakang yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia saat ini sedang memperbaiki sistem pengumpulan datanya mengingat tuntutan dari 3 organisasi pengelolaan perikanan regional, CCSBT, Indian Ocean Tuna Commission, dan Western dan Komisi Perikanan Pasifik Tengah. Namun masih banyak ketidakpastian dalam data penangkapan ikan tuna di Indonesia yang disebabkan oleh kelalaian nelayan dalam menginput data tangkapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sumber dan besarnya ketidakpastian dalam pengumpulan dan pengelolaan data tangkapan dan upaya perikanan tuna skala kecil dan menengah di Indonesia, serta penyebab ketidakpastian pada tingkat operasional. Metode yang digunakan ada study site dan data collection, yang di dalamnya ada literatur review dan interviews dan survei. Bahasan dalam studi site, pada tahun 2012 dan 2013, produksi tuna di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 22% dari perkiraan total tangkapan tuna sirip kuning dan 14-23% dari tuna mata besar di Indonesia. Produsen terbesar adalah OFP Bitung yang selain perikanan skala besar, menampung banyak perikanan tuna skala kecil dan menengah. Dan oleh karena itu merupakan lokasi yang masuk akal untuk menyelidiki ketidakpastian dalam data tangkapan dan upaya perikanan ukuran ini. Lalu data collection, literature review, and interview. Yang pertama ada illegal fishing dan yang kedua ada unreported fishing. Illegal fishing masih sering terjadi di Indonesia, begitu juga dengan pengisian logbook yang masih sering terjadi kesalahan, begitu juga dengan pengisian logbook yang diisi oleh agen atau seseorang yang tidak berpartisipasi dalam melakukan fishing trip. Lalu masuk ke data collection survey, di mana tabel 2 ini menunjukkan data yang diambil dari bulan Oktober dan November 2013 di Bitung, Indonesia. Kesimpulannya, selama penelitian dan analisis studi ini menjadi jelas betapa sulitnya untuk mengukur sumber ketidakpastian dalam laporan tangkapan dan upaya perikanan tuna di Indonesia. Hasil kami tunduk pada kekurangan berikut. Pertama, perkiraan kami bergantung pada ingatan nelayan tentang tangkapan mereka, praktik konsumsi, dan variabel lain yang dipertimbangkan. Kedua, meskipun cukup banyak untuk mencapai cakupan perikanan yang wajar, jumlah respondennya agak kecil. Kami percaya bahwa nilai yang dilaporkan oleh nelayan cukup mewakili volume tangkapan yang digunakan untuk konsumsi di atas kapal dan di rumah, serta untuk penggunaan umpan karena ini semua adalah bagian dari kegiatan rutin sehari-hari yang normal. Tangkapan remaja tidak ilegal sehingga tidak ada alasan bagi nelayan untuk memberikan laporan palsu tentang hasil tangkapan tersebut. Dengan menanyakan nilai maksimum, minimum, dan mode, kami yakin bahwa kami juga menangkap variabilitas. Meskipun ada kasus di mana nelayan melaporkan variasi yang tinggi seperti itu tidak mungkin terjadi pada perikanan tuna dan perikanan pelagis kecil. Ukuran sampel yang lebih besar mungkin tidak akan mengubah rentang pengamatan yang digunakan untuk menghitung ketidakpastian. Beberapa sumber tangkapan yang tidak dilaporkan tidak dapat ditentukan seperti konsumsi awak pokat cincin di atas kapal. Hal ini mungkin disebabkan oleh cacat dalam kuesioner kami di mana kami tidak cukup memperhitungkan cara pengoperasian pokat cincin yang juga bekerja dengan kapal pengangkut dengan awak terpisah. Hasil tangkapan sebenarnya yang tidak dilaporkan di tingkat pelabuhan perikanan sekitar 18 hingga 20 ton. Untuk perikanan skala kecil dan menengah, kemungkinan akan lebih tinggi jika juga mencakup konsumsi di perikanan pokat cincin. Terakhir, kami belum dapat memperoleh perikanan ketidakpastian tangkapan tuna pada tingkat spesies per spesies dalam survei. Karena nelayan tidak mengingat perbedaan tersebut ketika mengingat pemanfaatan tangkapan atas berbagai kegiatan mereka.
Hal ini terutama bermasalah dalam kasus tuna juvenil, di mana selama wawancara kami, nelayan melaporkan kesulitan membedakan antara tuna mata besar dan tuna sirip kuning.